Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novi Mustadiati Nasri, peserta Latdas CPNS golongan 3 tahun 2021 angkatan 9 kelompok 3. Hari ini akan menjelaskan tugas yang berjudul Analisis Isu Kontemporer, Efektivitas Kinerja Individu berdasarkan tupoksi. Menurut Permenpan RB nomor 35 tahun 2019, dinyatakan bahwa tupoksi seorang perawat adalah melakukan kegiatan pelayanan keperawatan yang meliputi asuhan keperawatan dan pengelolaan keperawatan. Proses asuhan keperawatan itu sendiri terbagi menjadi 4, yaitu pengkajian, kemudian perencanaan yang di dalamnya ada penegakan diagnosis keperawatan dan juga penentuan outcome, kemudian dilanjutkan implementasi dan selanjutnya adalah evaluasi. Proses asuhan keperawatan ini merupakan sebuah siklus di mana ketika ada masalah ketika dilakukan evaluasi, maka siklusnya akan berjalan kembali mulai dari pengkajian dan seterusnya. Efektivitas kinerja itu sendiri merupakan kemampuan individu mencapai hasil kerja maksimal sesuai dengan tujuan dan sasaran kerja yang telah ditentukan. Nah, berdasarkan hal tersebut, saya mengangkat beberapa isu efektivitas kinerja individu berdasarkan tupoksi. Yang pertama yaitu kesulitan mengisi format pengkajian keperawatan yang beragam. Hal ini dikarenakan pada departemen-departemen tertentu, misalkan anak, maternitas, pengkajian keperawatannya berbeda dengan pengkajian keperawatan pada orang dewasa. Kemudian adanya perawat yang masih keliru dalam menegakkan diagnosis keperawatan, kesalahan menentukan timing untuk mencapai output yang diinginkan, kurangnya penerapan standar indikasi mutu pelayanan, dan buruknya kualitas pendokumentasian keperawatan. Untuk menentukan prioritas masalah, saya melakukan penapisan isu menggunakan teknik APKK. Nah, berdasarkan teknik ini, didapatkan isu prioritas yaitu adanya perawat yang masih keliru dalam menegakkan diagnosis keperawatan. Mengapa hal ini dapat terjadi? Ternyata hal ini terjadi karena penegakan diagnosis keperawatan ini dilakukan oleh perawat-perawat dengan level karir dan kompetensi yang masih rendah. Selain itu, pedoman penegakan diagnosis keperawatan yang selalu direvisi setiap 2 tahun juga memunculkan peluang adanya perubahan diagnosis keperawatan. Isu ini menjadi kompleks karena melibatkan tugas dan fungsi seorang supervisor, kepala ruangan, dan kepala seksi asuhan keperawatan. Hal ini perlu segera dicarikan solusinya karena menyangkut hajat hidup pasien. Karena berawal dari kesalahan penegakan diagnosis, maka outcome, intervensi, dan evaluasi pun akan keliru sehingga memperpanjang masa rawat pasien. Diagnosis keperawatan sendiri adalah masalah keperawatan yang muncul ketika kita melakukan pengkajian terhadap pasien. Diagnosis keperawatan ini mendorong dilaksanakannya praktik mandiri seorang perawat. Diagnosis keperawatan dikembangkan berdasarkan data yang diperoleh selama pengkajian. Panduan yang biasanya digunakan adalah buku Nanda yang terdiri dari 13 domain, 47 kelas, dan 206 diagnosis. Selanjutnya, saya melakukan analisis yang mendalam menggunakan fishbone. Kenapa sih perawat masih keliru dalam menegakkan diagnosis keperawatan? Saya mulai menganalisis dari faktor internal perawat, kemudian dari pedoman penegakan diagnosis keperawatan itu sendiri, yaitu buku Nanda, kemudian dari pengawasan atau supervisi, dan kemudian dari sistemnya sendiri. Nah, yang saya dapatkan bahwa ternyata dari faktor internal masih kurang berpengalamannya perawat dalam menegakkan diagnosis keperawatan sehingga melakukan kekeliruan dalam menentukan diagnosis keperawatan yang tepat. Kemudian perawat juga kurang update ketika terjadi perubahan isi dari buku Nanda itu sendiri karena buku Nanda itu sendiri berubah setiap 2 tahun. Kemudian dari segi sistem masih belum terintegrasi sehingga data-data yang didapat dari pasien tidak masuk ke sistem dan tidak memunculkan diagnosis keperawatan yang tepat. Penganalisisan masalah menggunakan SWOT. Menurut saya terdapat kekuatan yaitu adanya praktik pengaplikasian Nanda di kampus, kemudian adanya critical thinking yang baik.
Untuk kelemahannya yaitu kurangnya pengalaman perawat, kemudian kesulitan menghafalkan diagnosis keperawatan, dan adanya diagnosis keperawatan yang mirip definisi serta batasan karakteristiknya. Untuk opportunity yaitu adanya buku nanda dalam bentuk soft file, adanya pelatihan pengaplikasian buku nanda, dan adanya supervisor yang mengawasi. Untuk threat atau ancaman yaitu adanya kemungkinan perubahan isi buku nanda setiap 2 tahun sekali, dan belum terintegrasinya sistem yang memudahkan memilih diagnosis keperawatan. Nah, berdasarkan analisis SWOT tersebut, maka saya merekomendasikan beberapa alternatif strategi yang bisa dilaksanakan. Yang pertama yaitu sering melakukan latihan dan meminta pengawasan kepada supervisor. Kemudian membawa soft file buku nanda di gadget, sehingga dapat dipergunakan sewaktu-waktu jika misalkan perawat bingung untuk menentukan diagnosis keperawatan yang tepat. Kemudian perawat juga harus selalu up to date terhadap diagnosis yang direvisi. Dan selanjutnya diharapkan terbentuknya sebuah sistem yang terintegrasi, sehingga ketika data hasil pengkajian pasien dimasukkan ke dalam sistem tersebut, maka akan otomatis muncul diagnosis keperawatan yang diharapkan dan yang sesuai dengan kondisi pasien. Demikian yang dapat saya sampaikan. Salah hilap saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.